Bab 84. Berhantu. Saat ini Arif sudah tenang ketika dia berhenti di lampu merah perempatan. Dia membuka jendela mobil dan baru saja menyalakan rokok ketika teleponnya berdering. Arif tidak langsung menjawab. Dia menghisap rokoknya sebelum mengeluarkan ponselnya untuk melihat siapa yang menelepon. Tuan Suryadi, ada sesuatu yang terjadi di rumah. Saya harus kembali dan melihatnya. Suara cemas Elsiane terdengar begitu panggilan tersambung. Apa yang telah terjadi? Elsiane ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, rumahku berhantu. Ibuku kerasukan hantu. Berhantu? Arif terdengar terkejut. Apakah memang ada hantu di dunia ini? Ya. Ini bukan pertama kalinya rumahku dihantui. Baru setelah ada pendeta yang melakukan ritual barulah menjadi lebih baik, jawab Elsiane. Oke. Aku akan sampai di kantor sebentar lagi. Keluarlah, aku ikut denganmu, kata Arif. Teori hantu, setan dan roh jahat mempunyai hubungan tertentu dengan seni geomansi. Meskipun dia belum pernah bertemu hantu atau makhluk iblis lainnya, dia ahli dalam geomansi dan seharusnya bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Buku kuno, 9 Gulungan Surga, terlalu komprehensif. Itu mencakup dan berisi segalanya, mulai dari latihan seni bela diri hingga alkimia, hingga geomansi, dan seterusnya. Itu hanya mencakup segalanya dan mencakup segalanya. Dia sibuk belajar selama periode waktu ini. Meskipun dia belum menerapkan keterampilan geomansinya, dia percaya bahwa dia bisa membuat namanya terkenal jika hantu benar-benar ditemukan di rumah Elsiane. Elsiane setuju, mengira Arif ingin mengikutinya karena dia takut dia berbohong. Dia pikir dia bisa menggunakan otak ekstra untuk memahami situasinya juga. Elsiane sudah menunggu di pintu masuk dengan A6-nya ketika Arif tiba. Arif menyuruhnya memimpin, dan dia mengikutinya. Rumah Elsiane merupakan bangunan perumahan pedesaan 2 lantai dengan halaman seluas lebih dari 200 kaki persegi. Ketika keduanya tiba, halaman sedang dikelilingi oleh penduduk desa. Beberapa penduduk desa bahkan berlutut dan berdoa di sampingnya. Saat melihat Elsiane kembali, seorang wanita parubaya melangkah maju dan berkata, "Kamu akhirnya kembali, Elsiane. Ibumu telah dirasuki oleh benda itu lagi. Cepat dan minta penguasa Cenayang Sakti untuk datang dan melakukan sesuatu terhadapnya." Bagaimana kabar ibuku, Bibi Wati? Elsiane bertanya dengan cemas. Tidak ada yang berani masuk dan melihat-lihat. Kau tahu, sungguh sial untuk masuk saat ini, Wati terdiam. Kenapa aku tidak ikut denganmu dulu, saran Arif. Meskipun dia belum pernah menemui hal seperti itu, dia pikir itu seharusnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Lupakan. Kita tanyakan saja pada Tuan Tony dari Cenayang Sakti, usul Elsiane. Melihat Elsiane tak percaya, Arif tak memaksa. Dia mengangguk dan berkata, "Saya akan mengantarmu ke sana. Mobil saya lebih cepat." R8 miliknya adalah mobil sport. Performanya, tenaganya, dan sebagainya jauh melampaui A6. Terima kasih. Elsiane mengangguk. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi karena dia tahu ibunya akan berada dalam bahaya jika dia menunda-nunda lebih lama lagi. Cenayang Sakti terletak di Gunung Bungkuk, 200 km jauhnya dari kota. Karena ini bukan jam sibuk, lalu lintas di jalan lebih sepi, sehingga mereka bisa tiba di Cenayang Sakti dalam waktu singkat. Lebih dari selusin pendeta tinggal di pengadilan yang dinodai. Tuan Baron Tony adalah anggota Cenayang Sakti, dan dia adalah orang yang menjaga kelancaran pengadilan melalui pengusiran setan. Banyak orang beriman mengunjungi Cenayang Sakti untuk meminta menafsirkan mimpi mereka. Di bawah bimbingan seorang murid muda, Arif dan Elsiane segera menemukan Baron. Tuan Tony, ibuku dirasuki benda itu lagi. Saya akan sangat menghargai jika turun dan menyelamatkan ibu saya, kata Elsiane dengan penuh harap saat melihat Baron. Baron adalah seorang pria berusia 50-an. Meskipun terlihat kurus, dia memiliki wajah yang baik hati dan baik hati. Dia menutup kitab suci di tangannya dan menatap Arif dan Elsiane sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu dia akan kembali. Dia melarikan diri terakhir kali karena dia terluka. Dia pasti tidak akan membiarkan ini berbaring. Ayo. Aku pasti akan menyingkirkannya untuk selamanya." "Terima kasih, Tuan Tony," seru Elsiane dan buru-buru memimpin jalan. Arif mengikuti dari belakang sambil melihat ke arah Baron dan bertanya-tanya, apakah ibu Elsiane benar-benar kerasukan hantu? Dia merasa sedikit skeptis, karena dia belum pernah bertemu hantu sebelumnya.
Tapi dia tidak banyak bicara saat mengantar mereka kembali ke rumah Elsiane. Tuannya ada di sini. Tuan Cenayang Sakti. Penduduk desa berkumpul di sekitar Baron, menyapa pria itu dengan hormat. Baron mengangguk sedikit ke arah kerumunan sebelum dia berjalan menuju halaman Elsiane. Saat Arif dan Elsiane memasuki halaman setelahnya, sesuatu tiba-tiba bergejolak di dalam diri Arif. Saya merasakan kehadiran setan yang kuat di sini. Sepertinya Ibu Elsiane memang sedang kerasukan sesuatu yang jahat. Aku ingin tahu seperti apa rupa hantu itu. Kalian berdua tetap di luar. Di depan pintu, Baron melambaikan tangan, memberi tanda pada Arif dan Elsiane untuk berhenti. Dia tidak ingin mereka memasuki rumah. Saya akan membantu Anda, Tuan Tony. Arif tersenyum singkat. Dia penasaran untuk melihat seperti apa rupa hantu di rumah itu dan bahkan lebih penasaran lagi ketika dia merasakan tingkat aktivitas iblis yang lebih kuat saat dia mendekati pintu. Kamu hanyalah orang biasa. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Jangan ikut campur kalau sudah kubilang, kata Baron. Tidak sabar, tampak agak tidak senang. Tuan Suryadi, berbahaya di dalam, kata Elsiane buru-buru. Baiklah. Arif mengangkat bahu dan tidak lagi memaksa. Meski dia merasa sedikit kecewa. Elsiane melirik Arif dengan pandangan meminta maaf tanpa menjelaskan terlalu banyak. Pada saat itu, Baron mengacungkan pedang sepanjang 1 kaki dan melakukan mantra dengan tangannya, menggumamkan mantra pada pedang tersebut. Cahaya kuning memancar dari antara jari telunjuk dan jari tengahnya dan mengenai pedangnya, memberikan kehidupan pada benda yang tampak kusam itu. Setelah itu, Baron membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Menyaksikan proses ini, Arif diam-diam mengangguk. Meskipun teknik dan kekuatan mantra Baron lemah, Arif tahu bahwa itu adalah teknik asli yang digunakan pria itu. Itu bukan artis penipu. Tapi tentu saja, keterampilannya jauh lebih buruk daripada keterampilan geomansi yang dia lihat di 9 gulungan surga. Melihat Baron memasuki rumah Elsiane, penduduk desa berkumpul dan merendahkan suara mereka. Arge! Tiba-tiba terdengar jeritan melengking yang mengerikan dan marah dari seorang wanita dari dalam rumah. Suara itu menembus jiwa banyak orang, membuat darah mereka menjadi dingin. Bang! Pintunya runtuh mengikuti suara tersebut dan sesosok tubuh langsung terlihat terbang keluar. Semua orang sangat terkejut hingga mereka berteriak dan buru-buru mundur. Setelah mengenali sosok itu, seketika itu juga ketakutan menghantui perasaan semua orang.